Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbi Mutiara Suci Ramadhani dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, kelas reguler 1 tingkat 1 dengan NIM 21153010030. Di sini saya akan membahas materi tentang pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Yang pertama, pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Yang pertama, aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Yang kedua, ada hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak. Lalu, tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan dan standar praktik kebidanan. Definisi hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas atau berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaati. Lalu, aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktek bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesional bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kepmenkes RI nomor 369 Menkes SK 3 2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan, dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar, maka dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan RI, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI dan lain-lain. Kode etik bidan di Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktik kebidanan juga terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik. Sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Bidan berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan. Maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Tujuan kode etik. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat dan atra profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang remeh suatu profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, kesejahteraan material, dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kesejahteraan material dan spiritual. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. Hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak. Hak pasien antara lain 1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. 2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. 3. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan. Lalu yang keempat, pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. 5. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. 6. Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga dalam proses persalinan berlangsung. Lalu selanjutnya, hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak.
7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 8. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan mendapat kritis dan mendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. 9. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdapat di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya. 10. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 11. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 11. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan kebidanan yang dilakukan, alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatan. 12. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang dilakukannya oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Selanjutnya, hak-hak klien dan persetujuannya untuk bertindak. 13. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 14. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 15. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Lalu 16. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam keperawatan di rumah sakit. 17. Pasien berhak menerima dan menolak bimbingan moral maupun spiritual. 18. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktik. Selanjutnya, tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan. Tanggung jawab bidan 1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. Bidan merupakan salah satu bagian dari para medis. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur dalam peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan. 2. Tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya. 3. Tanggung jawab terhadap penyimpanan pendokumentasian. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap klien dan keluarganya. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarganya. Bidan harus dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan keluarga serta memberi pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. 5. Tanggung jawab terhadap profesi. 1. Bidan harus menjaga informasi yang diperoleh oleh pasien dan melindungi privasi mereka. Lalu, bidan harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil dalam hal keperawatan. Lalu, bidan harus dapat menolak untuk ikut terlibat di dalam aktivitas yang bertentangan terhadap moral. Namun, hal tersebut tidak boleh mencegahnya dan memberikan pelayanan kepada pasien. Selanjutnya, bidan hendak ikut serta terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan kesehatan yang biasa mendukung kesehatan pasien dan ibu hamil juga bayinya. 6. Tanggung jawab terhadap pasien. Bidan turut tanggung jawab dan mencegah masalah kesehatan masyarakat. Misalnya, bidan penanganan lingkungan kesehatan, penyakit menular, masalah gizi, terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak, baik secara mandiri maupun bersama teman sejawat dan teman seprofesi. Definisi tanggung gugat menurut kamus biasanya menggunakan kata seperti tanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dan kewajiban. The United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
dalam sebuah praktik kebidanan menyatakan setiap bidan yang melaksanakan praktik kebidanan bertanggung gugat terhadap praktiknya dalam lingkungan praktik apapun. Kode tingkah laku profesional menyatakan setiap perawat, bidan, pemilik kesehatan yang sudah terdaftar seharusnya bertindak setiap waktu dengan cara yang memperkuat kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan pemahaman dan reputasi profesi yang baik untuk melayani kepentingan masyarakat, dan yang terpenting adalah untuk melindungi kepentingan individu, pasien, dan kliennya. Prinsip penting dalam kutipan tersebut adalah pertanggungjawaban secara individu, kepercayaan masyarakat dan keyakinannya. Namun, dalam membuat garis besar sifat tanggung jawab kebidanan, sudah jelas bahwa UKCC berharap tanggung gugat menjadi lebih luas daripada tanggung gugat terhadap klien secara individual, terhadap kewajiban yang jelas pada profesi dan pada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, bidan sebagai pelaku tugas profesional dapat diminta mempertanggungjawabkannya baik secara hukum maupun berdasarkan etika profesi. Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata atau tuntutan pidana, sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi dikenal gugatan atau mempertanggungjawabkan dari Majelis Kode Etik Profesi. Selanjutnya, standar praktik kebidanan. Standar 1. Metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, menentukan diagnosa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Standar 2. Pengkajian. Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar 3. Diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar 4. Rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar 5. Atau tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien. Standar 6. Partisipasi klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama atau partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar 7. Pengawasan. Monitor atau pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Standar 7. Evaluasi. Sebagai asuhan kebidanan dilaksanakan terus-menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Standar 9. Dokumentasi. Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. Terima kasih. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.